Tes 1 2 tes tes. Tes 1 2 tes. Dengar? Andreas, dengar? Jangan, cuma ini dulu. Sudah, Andreas? Siap ya. Record. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita. Hari Senin kemarin kita sudah mempelajari tentang materi tentang ekosistem, yaitu pencemaran air. Ya, nah, hari ini juga kita akan lanjut sesuai dengan arahan Pak Guru. Ya, kita akan melanjutkan untuk membuat hasil dari praktek kita minggu yang lalu, kemudian kita akan membuat infografis. Ya, dan akan dipresentasikan nanti setiap kelompok majukan. Ya, oke, baik. Sebelum kita mulai, disiapkan dulu supaya keadaan rapi. Silakan ketua kelas disiapkan dulu. Siap. Pemeriksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita inginkan dapat kita terima dengan baik. Pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita. Ya, oke, baik. Salah satu dari di antara kita siapa yang mau pimpin doa? Oh ya, sekarang Wilda. Oke, terima kasih Wildan atas kesiapannya untuk pimpin doa pada pagi ini. Oke, baik anak-anak, hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Hah? Catherine. Catherine, kenapa Catherine? Ada ada ini enggak apa sih? Ada kabar enggak dari Catherine? Izinnya? Ada kegiatan ya? Oh ya, oke, baik. Kemarin juga sempat dia bilang sama Pak Guru besok saya nggak bisa hadir karena ada kegiatan. Ya, nanti izin ke kelas, ya, yang di ya. Nanti Catherine siapa yang tidak hadir hari ini? Catherine aja ya. Oke, baik. Hari ini Catherine aja yang tidak hadir, ya, karena ada sesuatu hal yang dia kerjakan di luar sekolah. Oke, baik anak-anak. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi pencemaran air. Dan kita juga sudah mempraktek, ya. Kita sudah buat media, 3 media air, ya, air bersih, air limbah, dan air deterjen, ya kan? Kemudian kita masukkan ke dalam 3 media tersebut komponen biotiknya, yaitu ikan. Nah, kalian sudah paham kan kemarin bagaimana reaksi ikan tersebut terhadap 3 media air tersebut? Sudah kalian bisa pahami ya? Dan kalian juga bisa simpulkan bahwasanya, ya, air limbah dan air deterjen itu sangat berbahaya bagi komponen biotik. Seperti itu. Jadi di mindset kita itu, oh ternyata seperti ini ya, kalau air yang sudah tercemar itu pasti ikan yang ada di air tersebut mungkin akan punah, tidak ada yang hidup. Nah, untuk itu ya kita harus bagaimana cara kita supaya lingkungan air kita itu apa namanya air sekitar lingkungan itu terjaga dengan baik dan kita juga bisa menyelamatkan komponen biotik yang ada di air. Karena ikan juga adalah ciptaan Tuhan. Seperti itu. Nah, kenapa kita praktekkan kemarin seperti itu supaya kita tahu pentingnya untuk menjaga air. Ya, terkhususnya bagi kita, kalau air sudah terkontaminasi dengan limbah, kemudian kita konsumsi, kita juga bisa
sakit gitu. Artinya tidak baik untuk tubuh. Paham ya? Oke. Untuk pembelajaran kita kemarin, ya, kalau sudah paham ya, mana komponen biotik, mana eh, biotiknya, iya kan? Untuk peran komponen yang ada di air tersebut, fungsinya untuk apa? Contoh nih, untuk komponen abiotik fungsinya untuk apa? Komponen biotik fungsinya untuk apa? Untuk kita ya, maksudnya untuk manusia. Kita bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Fungsinya, maksudnya fungsi komponen biotik itu untuk kita apa? Fungsi dari komponen abiotik itu untuk kita apa? Itu berdiri Andin. Kira-kira menurut Andin, fungsi daripada komponen biotik kita terhadap kita, manusia, apa? Dan biotik juga apa? Aku favorit Ya. komponen abiotik dan juga biotik ya. Fungsi dari komponen biotik adalah seperti ikan ataupun makhluk lainnya. Ya. Kita itu dapat mengisi kenyang perut kita. Seperti ikan kan berfungsi untuk membantu manusia mendapatkan vitamin. Lalu untuk abiotiknya sebagai wadah di mana mereka berkembang biak. Ikan kan tidak mungkin hidup kalau tidak ada komponen abiotik. Jadi biotik dan abiotik itu seperti simbiosis mutualisme bagi manusia. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk Andin. Ada yang bisa jawab dari Andin? Kira-kira kalau komponen tadi kan komponen biotik sudah dijelaskan oleh si Andi. Kalau biotiknya terhadap kita apa? Tadi kan Andi kan biotik itu bermanfaat bagi kita. Contoh ikan, itu bermanfaat bagi kita. Tuh, atau vitamin. Oke, silakan Sofi. Kira-kira menurut kamu, tadi kan biotik nih. Sekarang abiotik itu fungsi untuk kita itu apa? Biotik yang berfungsi bagi kita contohnya adalah tanah dan berfungsi untuk menumbuhkan padi. Ya, menghasilkan tumbuhan ya. Oke. Wah, kita bisa menanamkan padi, bisa menanam cabai, bawang-bawangan, Ya. dan lain-lainnya untuk kita bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kita makan dari campuran yang nanti tadi. Ya. Jadi padi dengan beras dengan ikan, lalu untuk ikan tersebut. Jadi tanah juga berfungsi untuk manusia sebagai pendukung untuk kita mendapatkan energi. Selain tanah kira-kira apa? Contoh kalau cahaya matahari buat kita apa? Cahaya matahari kita bisa membantu menumbuhkan tanaman tersebut yang karena tanaman tidak bisa hidup tanpa Cahaya matahari, ya, fotosintesis ya. Air juga bisa untuk kita mandi, makan, masak, dan menanam tanaman tersebut. Menyiram tanaman tersebut. Berarti air ya. Apa berikan aplaus untuk Sofi? Ya, jawabannya sangat bagus ya. Artinya komponen biotik, komponen abiotik itu saling ketergantungan, saling membutuhkan. Gitu. Sehingga apapun yang ada di muka bumi ini harus kita jaga. Karena semua yang ada di muka bumi ini hasil ciptaan Tuhan. Paham? Terkhususnya adalah air. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi di aliran-aliran sungai. Karena itu juga sangat berbahaya, baik itu kebanjiran ya, kalau contohnya banyak sampah di aliran air kemudian tersumbat dan air tersebut bisa meluap ke pemukiman, ya enggak? Nah, kemudian kalau sudah terkontaminasi dengan sampah, maka air itu juga akan tercemar. Jadi tidak bisa kita konsumsi seperti itu. Paham? Oke. Untuk memantapkan persepsi kita tentang pencemaran lingkungan atau tentang lingkungan kita, Pak Guru akan tampilkan video, mohon disimak ya.
Bukan suaranya. Dan habis. Oke, nggak apa-apa. Terusin aja. Hmm? Oke, cukup. Videonya sudah kita tampilkan. Kembalikan lagi. Nah, kira-kira kita tampilan video tadi itu komponen apa, ekosistem apa? Ekosistem sawah. Nah, sawah ini juga salah satu eh, paling terbanyak untuk komponen biotiknya dan biotik. Nah, Pak Guru mau tanya, kalau apa ekosistem sawah itu apakah termasuk ekosistem alami atau ekosistem buatan? Ekosistem buatan ya, artinya dibuat atau dikelola oleh manusia. Ya, sawah itu bisa terjadi karena ada manusia. Seperti itu ya. Nah, kira-kira tadi tampilan video tadi kan ada beberapa komponen biotik ya. Ada ular, ada tikus tadi kan, kemudian ada katak, ada siput ya, kemudian ada padi ya, tapi padi tadi sudah dipanen, ada juga yang belum dipanen ya. Nah, itu semua adalah komponen yang terdapat pada ekosistem sawah. Nah, muncul pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada video tersebut? Kita bisa jawab. Oke, silakan Alia. Alia berdiri yang kuat suaranya ya. Ya. Yang terjadi pada video tersebut adalah terjadinya fotosintesis antara sawah dan Dengan matahari. dengan Oke. jadinya kayak Rantai makanan gitu makanan ya. juga, makanan makanan itu ada padi, ya. ada tikus, ada ular, ada bebek juga, bebek ya. makan padi yang ada di bawah. Jadi saling ini ya, ada interaksi. Ya, ada interaksi. Oke, berikan aplaus untuk Alia. Jadi dalam ekosistem itu, ekosistem saling ada penguntungkan gitu. Kalau ekosistem tersebut terjaga dengan baik, gitu. Nah, kalau yang kemarin kan waktu yang kita praktek itu kan ekosistemnya itu tidak terjaga, gitu. Artinya apa? Ada yang dimusnahkan di sana, yaitu ikan. Nah, tapi kalau video yang tadi, yang Pak Guru tampilkan tadi, itu ekosistemnya itu ekosistem yang masih terjaga kelestariannya. Airnya juga cukup, ya, airnya juga nggak tercemar, ya. Kemudian ada juga keong, siput, kemudian ada ular, ya, terjaga. Nah, contoh, kalau ular dalam satu rantai makanan, ekosistem sawah contohnya, kataknya, tikusnya tidak ada atau musnah kita beratnya ya seperti itu ya. Kira-kira yang akan mengalami kepunahan atau mengalami yang namanya mendapatkan makanan paling sedikit apa? Ular ya, karena tidak dapat makanan. Ujung-ujungnya apa? Ular tersebut menjadi punah juga, tidak dapat makanan. Nah, kemudian kalau tikus contohnya banyak, kemudian ular tidak ada atau ular punah. Apa yang terjadi? Padi akan habis dan sengsara adalah para petani. Jadi ada siklusnya seperti itu. Ya, kalau kita jaga dengan baik, ya predatornya kita jaga, kemudian apa namanya makanan si predator juga kita jaga, itu akan siklusnya akan baik seperti itu. Dan dampaknya juga ke kita juga akan baik. Sama halnya kalau kita itu menjaga hutan ya. Kalau hutan kita tebangi, maka itu akan berdampak negatif terhadap kita. Ujung-ujungnya apa? Kalau kalau hujan lebat datang, maka gunung-gunung yang kita tebangi tersebut akan longsor, akan banjir. Dampaknya ke siapa? Ke kita, manusia. Jadinya rumah kita hancur, ya. Kemudian pemukiman kita hancur, lahan kita hancur. Yang dirugikan siapa?
kita sendiri. Intinya kita harus saling menjaga, ya, gitu. Kemudian, bagaimana interaksi antara kedua makhluk hidup pada video tersebut? Saya bisa jawab. Oke, satu Denis dulu deh, nanti lagi Loviola. Silakan. Yang kuat, Denis. Jawaban kamu gimana? komponen yang dan semua komponen yang ada di apa nanti bisa kita Menjaga keseimbangan. Seperti Pak Guru katakan tadi ya, artinya menjaga keseimbangan. Kalau ekosistem itu ada ekosistem tersebut, maka akan lebih kelestarian. Semua akan makanan masing gitu. Artinya tersedianya makanan masing. Jadi tidak ada yang sengsara atau apa mengalami yang namanya kepunahan. Kalau Laviola gimana jawabannya? Coba berdiri Laviola. Menurut kamu gimana? Bagi saya interaksi antara makhluk kan sama aja kayak dengan komponen etika. Ya, Nah, sesuai dengan jawabannya Alia, saya mau melanjutkan aja kan itu interaksi itu udah termasuk dengan rantai makanan kan. Nah, contohnya itu dalam interaksi dalam rantai makanan itu seperti yang ada di video itu tikus. Ya. Tikus kan adalah konsumen pertama tuh dan Ya. dia memakan padi produsen. Nah, dan keduanya ada konsumen yang kedua yaitu ular. Ular Ya. tersebut akan mengonsumsi tikusnya juga. Nah, di sana juga nanti sebenarnya bakal ada konsumen ketiga yaitu belang yang akan memakan ular. Dan di sana saat burung elang itu sudah mati, itu akan terjadinya Dekomposer. ya, maksudnya itu akan jadi seperti contohnya jamur atau bakteri. Ya. Itulah dari saya jawabannya. Oke, berikan aplaus untuk Denis dan Laviola. Ya, jawabannya sangat bagus ya. Artinya apa? Pemikiran kita sudah mulai tahu, oh ternyata seperti ini ya. Ekosistem itu sepertinya. Kalau kita jaga, pasti semua komponen abiotiknya juga akan terlestari. Seperti itu ya. Itu intinya. Harus kita mengetahui tentang ekosistem. Ya. Nah, kemudian, apakah kalian menemukan komponen biotik pada gambar tersebut? Ya, oke, silakan. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu semua komponen biotik. Kalau biotiknya, abiotiknya apa? Tanah, air, ya. Kemudian batu ya, udara dan cahaya. Oke, baik. Berikan aplaus untuk Marcella. Seperti Pak Gun bilang tadi, apapun itu dan dimanapun kita tinggal, baik di perkotaan, baik itu di pedesaan, ya, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Jangan sampai ada yang bisa mengganggu komponen biotik yang lain. Ya, oke baik. Eh, Pak Guru akan memberikan apa namanya Google Form atau soal formatif, ya. Pak Guru sudah share di grup linknya. Coba dicek linknya. Bukan itu Andi. Yang di grup klik aja itunya apa namanya linknya, nanti akan muncul ke Google Form. Coba cek. Oh ya, Andi sudah kirim pula di grup. Coba lihat yang di grup kita itu yang pertama. Nah, untuk passwordnya adalah PPG UHAMKA. Silakan diklik PPG UHAMKA huruf kapital semua, huruf besar semua. Sudah bisa masuk? PPG UHAMKA. Oke, silakan dijawab. Ada 5 soal yang berbeda. Dijawab sesuai dengan eh, jawaban kalian. Pelan-pelan dong. Jangan
Udah? Kenapa? Ini kurang baik. PPG UHAMKA. Ada kita masuk. Kalau sudah, silakan disubmit ya, dikirim supaya tersimpan, direkam jawaban kalian di Google Form. Sudah ya? Oke. Mohon perhatikan kembali, kalau sudah, di sini Pak Guru tampilkan tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan hari ini ya? Tujuan yang pertama, peserta didik harus dapat mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem dan interaksi antara komponen ekosistem, biotik, dan abiotik. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi juga penyebab terjadinya pencemaran air dan dalam ekosistem dan dampaknya terhadap komponen biotik. Kemudian peserta didik dapat melakukan tindakan nyata. Jadi kita melakukan tindakan nyata. Apa yang bisa kita lakukan untuk setelah kita mempelajari hari ini, apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita. Itu maksudnya peserta didik mampu menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem dengan baik. Itu tujuannya ya, yang perlu kita paham. Oke, baik. Kemarin kita sudah mempraktekkan kan hasil pengamatan kita ya. Pengamatan kita kemarin sudah kita prakteki ya. Kemudian silakan kalian berdiskusi untuk membuat hasil praktikum kalian kemarin, yaitu tentang 3 media yang kita lakukan kemarin terhadap ikan ya. Kalian tuangkan jawaban praktik kalian ke infografis atau ke dalam Canva. Paham? Kemudian nanti kalian buatkan bentuk file. Nanti supaya kalau sudah selesai nanti kirim ke WA Pak Guru, nanti kita akan tampilkan di apa namanya di Infopus ya, supaya kita satu-satu nanti setiap kelompok dapat mempresentasikannya. Paham? Silakan diskusikan. Pak Guru minimal berapa lembar? Kalau bisa ya 2 sampai 3 lembar supaya materinya itu bisa terkonsep ya. Kemudian harus dibuat gambar-gambarnya ya supaya kelihatan bagus, kemudian kita juga tertarik untuk membacanya. Paham? Oke, silakan kalian diskusikan, buat satu aja ya, satu HP aja buat infografis hanya saja. Teman-teman yang lain silakan memberikan masukan ya untuk jawaban-jawaban terhadap materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Oke. Andika, Lili, pelan-pelan nah. Kalau kurang paham, boleh ditanya Pak Guru ya. Kalau kurang paham, boleh ditanya Pak Guru. Oh, no.
Usah di mute, usah. Nggak apa-apa. Ayo didiskusikan ya, diskusikan kira-kira materi apa yang bisa kalian masukin ke dalam sesuai dengan hasil praktek kemarin. Kemarin di foto nggak gambar waktu praktikum kemarin? Foto ya, oke. Nanti foto-fotonya dimasukin ya. Foto-foto kemarin waktu praktikum dimasukin sebagai bukti, bukti fisik ya. Jangan lupa dimasukin foto-fotonya ya yang kemarin ya. Ya, Pak. Ini kelompok ini kemarin difoto nggak waktu praktikum? Masukin fotonya ya, Nak, ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya Pak Guru ya. Intinya harus saling bekerja sama. Jangan sampai ada salah satu di antara kelompok kalian tidak bekerja. Ya, harus saling diskusi yang baik, bergotong royong, kerjasama yang baik. Sebagai referensi, bisa kalian pakai buku paket kita ya, referensi untuk materinya ya.
aja bukunya sebagai sebagai pendukung juga, boleh diambil dari Google ya, nggak apa-apa. Sebagai pendukung saja. Ribet. Jalan. Nanti bawa ini. Ayo. Hmm, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Di sini. Nanti dibuatkan kalau sudah selesai dibuatkan bentuk file ya. 2 sampai 3 lembar.
Ya, ya, nanti kirim ke WA Kak Guru ya, atau ke grup aja nggak apa-apa. Kirim ke grup kita ya. Jadi nanti tinggal membuka aja dari grup. Instrumen ya namanya. Instrumen ya kemarin. Oh, oh, ini ya. Ya, ya. Apa?
Ini suara di sini aja tadi. Udah selesai? Udah dikirim ke grup. Kelompok berapa yang belum selesai? Ada kelompok lagi? Kelompok berapa yang belum selesai? Udah semua? Kelompok 5? Udah. Kelompok 4? 3, 2, 1 udah. Oke, baik. Kita akan coba untuk mempresentasikan hasil daripada infografis kalian atau dari hasil praktikum kalian kemarin, kemudian kalian masukin ke infografis, kita tampilkan di depan satu persatu kelompok ya. Nanti mohon untuk kelompok lain yang tidak tampil di depan nanti, contoh kelompok 1 masuk maju, nanti kelompok lain harus memberikan pertanyaan ya supaya kita berdiskusi ya antara yang mempresentasikan dan audiens atau kelompok lain. Jadi ketiganya. Oke baik, ada yang mau tampil duluan atau kita pakai spin aja? Spin ya supaya adil ya. Baik. Kita akan putar kelompok siapa yang akan maju duluan ya. Harus terima. Jangan sampai Pak Guru jangan saya dong, yang kelompok kami dong. Ya, harus terima padanya. Siap? Diputar ya. Oke, berikan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 majukan. Bawa itunya apa namanya infografisnya. Sorry. Bukunya kalau ada yang sebagai referensi ya. Kelompok 3. Coba dikirim yang terbaru, nah kirim yang terbaru. Andin. Kirim ulang, nah ini ini apa namanya? Tertanam. Sudah? Oke, kita buka ya. Yang lain juga kirim ulang ya. Ya, nanti coba ya. Oh, jangan. Nah, yang mana? Yang ini. Punya ini yang ini kelompok 3. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya katakan selamat pagi kepada Bapak Polisi dan juga Ibu. Nanti kemarin nanti ekografi biologi masa di Satu orang dong di situ, masa Pak Guru? Ayo silakan komputernya di ini. Buat teman-teman yang fotonya belum kelihatan, boleh dilihat di PDF-nya. Di sini kita akan membahas tentang kesimpulan atau analisis dari praktik aman. Yang pertama ada mnemonic atau sama. Ikan yang berada dalam air dapat pertama lebih lama tanpa dibandingkan ikan yang berada dalam air deterjen dan juga ini. Walaupun begitu, ikan air bersih dapat merasa lengang
kalau dari bahan yang dilakukan. Yang kedua adalah bersih, yang ketiga deterjen, dan yang terakhir adalah wadah dan sarung tangan. Praktek menggunakan tiga ikan. Boleh Kevin di slide ke bawah lagi. Di bawah ya. Oke, kelewatan. Oke. Di sini ada warna ungu, jingga, dan juga pink. Ikan bersih berwarna ungu, ikan deterjen berwarna jingga, dan ikan yang berada dalam air limbah berwarna pink. Yang pertama adalah fun fact. A. Ikan dapat mengalami overflow saat merasa dirinya berkekurangan oksigen. Tindakan ini bertujuan untuk mengalihkan pengambilan oksigen terlarut. Lalu yang kedua, tempat abiotik yang baik dan bersih bagi setiap hewan dapat memperpanjang waktu hidup mereka. Boleh dilihat slide kedua. Sekarang saya akan memberikan novel untuk membacakan slide kedua. Oke, di sini ada Q&A, apa, air, deterjen, tempat, bahan kimia yang berbentuk B. Apa zat yang ada di zat studio dan tidak Aktif. aktif. Oleh Oke, jika yang mencoba yang dapat digunakan karena yang mudah bisa yang tidak baik yang A, kenapa air limbah dapat mengakibatkan ikan mati? Jawabannya, karena oksigen yang dihirup ikan di dalam air telah bercampur dengan kotoran. Lalu ada pertanyaan yang B, apa zat yang ada di dalam air limbah? Jawabannya, zat seperti alkalin, klor, dan juga nitrogen. Nah, kesimpulannya, jadi ikan mungkin dapat bertahan hidup selama beberapa menit saat berada di dalam air limbah yang terkontaminasi, tetapi campuran ataupun zat berbahaya yang ada di dalamnya dan membuat hidup ikan terancam serta makhluk hidup yang ekosistemnya tercemar karena tidak adanya kesadaran masyarakat dalam kebersihan. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Oke, Denis dari kelompok 1 mau bertanya tentang apa? Tidak terjawab? Adakah yang ingin bertanya lagi? Kalau kira-kira untuk jawaban, saya tambahkan atau tambahkan atau bisa juga ditambahkan oleh kelompok lain atau anti boleh ditambahkan. Kalau bagus ya, saya membuatkan jawaban dan teman-teman boleh. Karena kita sistem ini kan diskusi ya, tidak ini diskusi. Jadi tidak ada yang kami untuk memojokkan temannya maupun Pak masuk Pak Guru ya. Kayaknya materi kita pada ini. Apakah dari kelompok 2, 4, dan 5 yang ingin bertanya? Mau apa sebutkan namanya? Buat namanya ini.
Sudah terjawab? Oke. Saya kasih 2 kesempatan terakhir untuk kelompok 5 jika ada yang ingin bertanya. 4 dan 5. Sudah terjawab? Ya. Iya. Bisa kita ada? Oke, selanjutnya pertanyaan. Kelompok 5 boleh? Oke. Dari ada identitas yang tadi lebih semakin Tidak. jauh bukan sih. Kalau saya dari informasi kemarin kita mengetahui bahwa kalian baru kita bisa informasi dibandingkan ikan yang ditaruh di air deterjen. Coba ulangi jawabannya. Kan yang ditaruh di air deterjen kita bisa informasi dibandingkan ikan yang ditaruh di air deterjen. Tapi lebih spesifik air limbah. Limbahnya lebih bisa mematikan ketika kompon biotik. Ada pendapat lain? Silakan. Kalau saya pada dari kelompok 2 jadi 16 mengapa jika ada di dalam air limbah bisa cepat mati? Tadi ada di KPT-nya di UNA yang jawabannya itu ada di situ karena air limbah memiliki zat seperti alkalin, klor dan juga nitrogen. Itu saja penambahan dari saya. Oke. Ada lagi pertanyaan tentang air limbahnya? Cukup? Oke, silakan itu. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kami mengambil rekan kalian yang sudah mendengarkan kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Untuk kelompok 3. Cukup bagus ya. Oke, kelompok yang kedua ada yang mustaqil. Ini aja. Oke, ketiga. Satu kali ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 3 Oke, silakan cepat dulu. Selamat pagi teman-teman dan guru. Sistem dong. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya dari kelompok 2. Saya akan menceritakan imografi biologi saya yang sudah saya praktekkan kemarin. Yang bersangkutan saya Mas Yola. Saya Maulida. Saya Samira. Oke, ini dari kelompok.
Nah, pertama ya, kemarin itu sudah mempraktekkan yang kita untuk mendaftar dalam hal yang pertama adalah pilihan selepan. Nah, jika itu dirumuskan dalam wadah tertentu yang selepan, lalu diperhatikan jadi berikut. Dan berapa lama ini itu akan hidup, tapi tetap badan itu berbeda sama apa yang diberikan tinggal main kan. Nah, di menit awal kita itu tenang-tenang saja. Tapi setelah beberapa tahun kita itu mulai aktif membangun susunan-susunan yang ada di halaman tersebut. Nah, berbagai perubahan dari kita itu menjadi kotak dan gambar gara-gara kita itu kembangkan kan ya. Nah, kedua, kenapa ikan tersebut bereaksi seperti itu pada air selapan? Karena air selapan tidak tercemar dengan limbah limbah yang berbahaya bagi ikan. Makanan ikan selapan juga lama-lama jadi asing dan ikan. Apapun mulai dari praktek itu, ikan yang tadi air selapan tidak dapat bertahan karena ini teman. Jadi air selapan sangat berpengaruh bagi nyawa makhluk hidup, terutama ikan yang tadi. Artinya ada tindakan yang begitu. Kita dimasukkan ke dalam itu artinya pakai ikan tersebut dan berapa lama ikan itu hidup. Apa sih yang terjadi ketika kita dimasukkan ke dalam kita dimasukkan ke dalam area bersih? Kenapa ikan bersih saja? Karena di sini mengandung zat yang berbahaya. Jadi ikan tersebut dari air bersih dapat bertahan kedalaman dari air lain. Jadi air yang bersih sangat berpengaruh bagi nyawa makhluk hidup. Dia menggunakan itu. Jadi dimasukkan ke dalam wadah disiapkan, lalu diperhatikan apa yang terjadi pada ikan tersebut dan berapa lama itu hidup. Apa yang terjadi pada ikan tersebut setelah dimasukkan ke dalam air? Kayak dimasukkan ke dalam wadah disiapkan hanya bertahan berapa lalu mati. Yang kedua, kenapa ikan tersebut mati saat ditaruh ke dalam air? Ikan tersebut langsung mati karena ikan tidak bisa mengenali air bahaya yang berada di dalam air. Ikan tersebut akan mengganggu bagian tubuh tersebut, terutama insan. Yang ketiga, apa kesimpulan? Yang pikir adalah limbah yang berbahaya bagi manusia, mereka saja akan langsung mati ketika eksperimen. Jadi kita tidak boleh membuangnya sembarangan dalam air. Nah, dari presentasi kita ada yang mau bertanya, Pak? Saya bertanya silakan. Ya, silakan. Saya yakin dari kelompok kita ada bertanya. Apa yang terjadi pada komponen dalam bentuk tidak bebas? Ada yang jawab? Ada yang lain? Silakan. Limbah air banjir, air sampah, air limbah industri, limbah rumah tangga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya sebentar yang menjawab pertanyaan juga karena dalam air cucian atau deterjen mengandung zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkannya, terutama Sudah terjawab? Oke. Ada satu lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Satu orang lagi? Silakan.
Cara yang paling sederhana mengatasi pencemaran limbah deterjen adalah dengan menanami selokan dengan tanaman air yang bisa menyerap zat pencemar. Tanaman yang bisa digunakan antara lain Rimau, Cordelia cortada atau bunga ungu, lidi air, putih ruas, Hifa amustifolia atau bunga coklat, melati air, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya, kali ini kita mempresentasikan tentang eksperimen biologi. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri kita sendiri. Saya Fabian Saputra. Saya Nika Pipin. Saya Diana Saputra. Ini kita menggunakan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang dibentuk oleh hubungan timbal balik bisa antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik hasil dari kita praktekkan ialah jika ditambah dengan energi hasilnya normal. Jika dengan energi kamu mengandung suatu kimia yang membuat ikan tersebut kejang-kejang. Tapi tidak bisa dibuka langsung nanti karena ikan yang kita pakai ialah ikan satu dapat bertahan lama. Ikan dengan airborne hasil dari kita praktekkan tidak ada efek karena ikan bisa memakan kotorannya. Alat dan bahan yang kita pakai ialah besi, air kotor atau limbah, air bekas cucian atau deterjen, 3 ikan sabu dan 3 wadah kosong. Mengapa air dapat menghasilkan air mati, salah satu penyebab dan sungai yang tercemar dari mati adalah karena gas beracun dan berasal dari limbah. Selain itu, energi dari industri tidak bisa memproduksi permukaan air sungai yang membuat kita tidak bisa menyebabkan oksigen dan sinar matahari untuk manusia masa depan. Tiga, apa zat yang ada dalam air limbah? Air limbah dapat mengandung zat atau organik seperti alkalin, klor, nitrogen, fosfor, sulfur hingga logam berat seperti limbah dan merkuri. Zat anorganik yang terlarut tersebut membuat air limbah menjadi basah ataupun asam yang ditandai dengan banyak pH air. Mengapa air deterjen dapat mengakibatkan ikan mati? Ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air melalui insannya. Dengan adanya deterjen yang larut dalam air, maka zat tersebut akan masuk ke dalam ikan langsung pada sistem sirkulasinya. Keberadaan zat ini mengganggu metabolisme ikan jika melebihi ambang batas ikan akan mati. 2. Apa zat yang ada dalam air deterjen? Senyawa beracun yang potensial membunuh yang terkandung dalam deterjen itu adalah sodium lauryl sulfat atau SLS, lalu pengempat iosane, etoksilat, nonylphenol atau NPN, dan fosfat.
senyawa-senyawa tersebut sebanyak 10%-nya menyebabkan kematian. Kesimpulan dari penelitian yang sudah kita pelajari dari favorit dari lingkungan ini kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar dapat menjaga ekosistem yang ada di lingkungan kita. Dan tidak menjaganya, akan kita akan merusak ekosistem yang ada di lingkungan kita. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Saya catat kita rasakan yang tinggi dalam air limbah dapat mengganggu fungsi sistem organ dan sapu. Kita sapu dapat diisahkan metabolisme menyebabkan stres dan bahkan kematian pada ikan. Ada lagi? Nanti juga ini bertanya berapa lama ikan panjang itu? Saya jawab, ikan pada air deterjen akan mengalami reaksi atau kejang-kejang pada menit keempat sampai ke-5 dan akan mati pada menit ke-12 sampai 15 karena air tercemar oleh zat ini. Ada lagi? Konsekuensinya yaitu dapat menyebabkan kerusakan organ dalam, gangguan reproduksi, dan akumulasi zat beracun dalam jaringan ikan, mengancam keberlanjutan populasi ikan dan keseimbangan ekosistem air. Ada lagi? Bagaimana hubungan kembali Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung berikutnya kita skip lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eksperimen terhadap ikan sapu-sapu kemarin. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Sofia Nurul Nuha. Saya mau telepon Baransa. Dan kita akan memulai presentasi kami. Pertama, di sini ada tujuan dan alat bahan yang akan dibacakan oleh stakeholder. Tujuan, mengetahui reaksi komponen biotik atau ikan sapu-sapu dengan berbagai jenis komponen abiotik atau air untuk menentukan di mana ikan sapu-sapu mampu bertahan hidup. Alat dan bahannya adalah wadah bening, ikan sapu-sapu, air bersih, air limbah rumah tangga atau bisa disebut air cucian, dan air limbah dan stopwatch. Air bersih. Hasil yang didapat ikan sapu-sapu dapat bertahan hidup di dalam air dalam jangka waktu yang panjang. B. Hal ini dikarenakan air bersih sudah terdapat dan berbahaya di dalam. Yang kedua, air limbah rumah tangga cucian. Hasil yang didapat, A, ikan sapu-sapu tidak dapat bertahan hidup di dalam air cucian. Dan B, hal ini dikarenakan air cucian mengandung zat berbahaya. Bahan aktif deterjen yaitu
Sepakan berupa sejumlah yang serupa dan atau SLN dan kemudian ambil sulfon atau gas. C. Zat tersebut berfungsi meningkatkan daya bersih serta membentuk pusat dan membersihkan lemak yang dapat menghasilkan lapisan eksternal lendir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Yang ketiga, di sini ada air limbah. Hasil yang didapat adalah A. Ikan sapu-sapu terlihat emas. B. Hal ini bisa dikarenakan air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkalin, fosfor, nitrogen, fosfor, sulfur, hingga logam berat seperti timah dan merkuri. Yang C. Zat anorganik yang terlarut tersebut membuat air limbah menjadi basah ataupun asam yang ditandai dengan berubahnya pH air. Jadi kesimpulannya adalah di dalam sungai saja saling satu sama lain. Semakin kotor airnya terkontaminasi berbagai jenis zat berbahaya, maka akan semakin sulit untuk ikan sapu-sapu bertahan hidup. Dan semakin bersih atau murni airnya, maka akan semakin mudah untuk ikan sapu-sapu bertahan hidup. Jadi, dari praktek yang sudah kami laksanakan, dapat disimpulkan bahwa semakin rusaknya suatu komponen abiotik, maka semakin menggunakan komponen biotik di dalam komponen abiotik tersebut, yang dapat mengancam rusaknya ekosistem di wilayah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya teman-teman ada yang mau bertanya, Mungkin dari kelompok kita. Terbaik adalah di masa muda kamu permainan tentang akibat sirkulasi oksigen dan sinar matahari yang dibutuhkan oleh biota air berkurang, saya bahaya air limbah adalah diare. Apabila mengkonsumsi air yang terkena bakteri yang asin, penyakit hemoglobinemia atau glukosida sindrom. Bila mengkonsumsi air minum yang tercemar nitrat atau tinggi akan kandungan nitrat. Yang ketiga adalah penyakit infeksi seperti hepatitis A, korea, dan giardiasis. Bila mengkonsumsi air yang terkontaminasi bakteri dan virus. Yang keempat adalah penyakit ginjal, penyakit hati, dan resiko bagi lahir. teman-teman ada yang bertanya? Ya, jelasin dulu. Itu kayak di kayak gitu. Nama yang dideteksi dari perkalian apa ikan merasa lemas di air. Ya. Salah satu penyebab itu jadi mati karena presiden yang berasal dari limbah. Hal ini dikarenakan limbah dapat mengandung zat penyakit seperti alkalin, nitrogen, fosfor, sulfur, dan lainnya. Dan anorganik yang terlalu berlarut membuat limbah menjadi basah atau asam yang menyebabkan ikan tidak dapat mengambil oksigen dengan baik. Oke, teman lihat. Jawab pertanyaan dari kaum data tadi. Ikan mati terlebih dahulu di air detergen karena semakin tinggi akumulasi detergen maka semakin mudah pula supaya oksigen terlarut di dalam air. Hal ini menyebabkan tergabungnya proses respirasi pada ikan sehingga dampak yang paling buruk adalah kematian pada ikan. Kematian terjadi dikarenakan berhentinya fungsi kerja organ-organ tubuh pada ikan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, manakah yang lebih berbahaya? Oke,
Bisa menjawab pertanyaan dari orang. Menurut saya, air deterjen jauh lebih berbahaya karena air deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia, disebabkan atau bahan seperti alkyl benzene atau ABS. Deterjen memiliki efek beracun dalam air karena deterjen akan menghasilkan lapisan eksternal diri dari bakteri dan parasit. Deterjen juga dapat menyebabkan kerusakan pada ikan. Kebanyakan ikan akan mati bila konsentrasi deterjen 15 bagian per deterjen dengan konsentrasi rendah sekitar 5 ppm tetap dapat membunuh telur ikan. Jadi air deterjen jauh lebih buruk untuk ekosistem daripada air ikan. Meskipun keduanya juga sama-sama buruknya untuk ekosistem kita. Cukup saya? Ya. Ada lagi yang bertanya? Ada? Oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Semoga presentasi kami pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok apa lagi? Kelompok 4 saat aplikasi ya. Oke, aku akan simpulkan jawaban-jawaban kalian atau tanggapan-tanggapan dari teman-teman kalian. Ya. Gue tampilkan lagi. Jadi kesimpulannya dari tampilan teman kalian presentasi yang tampilkan tadi, semua itu sudah dirangkum semuanya. Artinya apa? Apapun yang sudah mencemari air ya atau cairan apapun yang masuk ke dalam air yang bisa mengganggu komponen biotik itu akan mengganggu seperti itu. Apalagi yang namanya bahan-bahan yang berbau kimia. Ya, contoh seperti deterjen tadi. Ada yang mengatakan tadi mana lebih berbahaya, deterjen atau air limbah? Ada yang mengatakan air limbah. Karena air limbah ini sudah bercampur, ya, baik itu limbah dari pabrik, rumah tangga, kemudian dari limbah pribadi yang kita masukkan ke dalam air tersebut, apapun itu ya, itu sangat mengganggu. Apalagi yang namanya deterjen, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kemudian bagaimana cara kita supaya limbah tersebut tidak mencemari lingkungan lain, tidak mencemari air kembali. Dengan salah satunya adalah ya kita harus memperhatikan baik itu sampah, kemudian pabrik-pabrik yang ada di sekitar lingkungan kita ya kalau bisa limbahnya itu dibuang dengan pembuangan khusus gitu. Kemudian kalau bisa limbahnya itu diolah kembali supaya tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Gitu. Nah, pemerintah juga sudah mencanangkan bahwasanya pabrik itu kalau dibangun itu tidak boleh di pemukiman yang ramai, harus daerah-daerah yang tertentu yang dari pemukiman. Artinya apa? Supaya tidak mengganggu masyarakat di sekeliling. Seperti itu. Tapi ada beberapa pabrik yang bisa dibangun itu di dekat-dekat pemukiman. Nah, itu sangat berbahaya. Baik itu melalui udara maupun air yang bisa mencemari. Bisa dipahami? Oke. Dari hasil presentasi kelompok teman-teman kalian tadi, ya, kira-kira analisis apa bisa kalian dapatkan dari hasil presentasi tersebut? Siapa bisa menganalisisnya? Oh ya, Sofi, silakan Sofi. Bisa buat statement, kira-kira analisis di presentasi teman-teman kamu tadi, kalian tadi, kira-kira apa sih yang bisa kamu simpulkan? Ya. Dalam dan sapu-sapu dapat bertahan hidup pada air bersih. Hal ini dikarenakan air bersih tidak terkontaminasi kandungan apapun. Yang kedua, air deterjen. Sapu-sapu tidak dapat bertahan hidup dalam air deterjen karena air deterjen memiliki efek beracun dalam air. Deterjen akan menghasilkan lapisan eksternal lain yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Yang ketiga, air limbah. Ikan sapu-sapu terlihat lemas dan dalam air
tidak dapat bertahan hidup. Hal ini dikarenakan air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkalin, nitrogen, fosfor, sulfur, dan lainnya. Zat tersebut membuat air itu menjadi basah atau asam yang menyebabkan ikan tidak dapat mengambil oksigen dengan baik. Oke, berikan hapus untuk Sofi. Satu lagi, siapa yang bisa? Pak Andi. Ya, boleh Andi dulu deh. Ya, kuat Andi suaranya. Ini merupakan hasil analisis yang saya dapat. Saya mungkin di sini akan menambahkan dari pengetahuan yang saya dapat di hari Senin. Ada salah satu info penting ada di sana ya. Jadi yang saya dapat adalah ternyata tempat abiotik atau wadah bagi manusia sangat penting bagi kehidupan abiotik atau komponen hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa ikan sapu-sapu aja yang kecil itu bisa langsung mati, apalagi jika ikan yang besar. Kita akan melihat kejadiannya di Jepang atau Minamata. Jika kalian memperhatikan video yang kemarin, di situ limbah industri sudah bercampur ke air laut. Itu menyebabkan satu orang meninggal saat memakan ikan yang bercampur dengan nasi itu. Jadi bagi saya sendiri, saya lihat semua orang yang sudah maju tadi itu sangat memiliki KTP yang bagus dan juga memiliki pandangan yang sangat keren ya. Ada yang mengatakan air limbah lebih cepat mematikan ikan ataupun air deterjen. Tapi yang saya lihat ini kita butuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi bahwa ikan sapu-sapu aja itu bisa langsung mati dalam beberapa menit. Bagaimana dengan ikan yang besar? Bagaimana dengan kelestarian generasi kita yang akan memakan ikan tersebut? Jadi abiotik yang bersih dapat memperpanjang kehidupan ikan. Terima kasih. Oke, berikan hapus. Ya, jawaban Andi tadi sangat luar biasa ya. Ada sambil menambahkan, Aviola mungkin dia menambahkan? Ya, silakan Aviola. Saya Fabiola nomor 2. Ya, yang sebenarnya saya sudah katakan itu emang udah semuanya dari jawaban aku. Nah, tapi saya bakal tingkatin lagi dari jawaban yang Andi juga. Jadi dari komponen abiotik sama abiotik itu, jadi kalau salah satunya itu terganggu, maka seperti bila komponen abiotiknya terganggu, maka komponen biotiknya juga akan terganggu. Jadi gara-gara itu ekosistem pun akan terhancur juga gara-gara salah satunya itu terganggu. Oke, berikan aplaus. Oke, jawaban teman kalian sudah lengkap semua ya. Sudah dirangkum semua, baik dari presentasi maupun yang sudah ditentukan melalui analisis. Ya, oke. Untuk pembelajaran hari ini, mulai dari kemarin sampai hari ini, kira-kira apa yang buat refleksi pembelajaran hari ini? Siapa bisa buat? Oke, silakan Justin. Kira-kira menurut kamu pembelajaran kita hari ini enjoy nggak atau bagaimana? Saya secara pribadi makin memahami dalam interaksi ekosistem antara ekosistem komponen biotik dan juga abiotik, dan juga saya makin memahami pentingnya sistem dalam planet kita juga untuk keberlangsungan kehidupan di bumi. Oke, berikan aplaus. Satu lagi bisa buat refleksi, siapa buat? Oke, silakan. Anggun. Kuat, Anggun, kuat. Dan kemarin sampai hari ini, kami sudah paham mengenai apa itu ekosistem, terus rantai makanan, pencemaran air, dan apa saja macam-macam dan contoh-contoh komponen abiotik dan biotik yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan dari video yang Bapak jelaskan dari kemarin, saya tahu bahwa pencemaran air sangat berpengaruh, berdampak besar bagi ekosistem di luar sana, karena komponen abiotik dan biotik menjadi terancam dan tidak seimbang. Oke, berikan apa untuk Anggun? Ya, jawabannya semua itu luar biasa ya. Artinya sangat merangkum untuk materi kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Apa namanya? Di lembaran LKPD, Pak Guru sudah buatkan di sana untuk mengerjakan soal sumatif. Ya, coba dibaca di situ ada barcode-nya, silakan di-scan barcode tersebut paling atas ya, di-scan kemudian dijawab soal. Di sana ada 10 soal, ya. 10 soal pilihan berganda silakan dijawab. Untuk
Passwordnya sama PPG UHAMKA. Passwordnya masih sama, huruf kapital semua. Silakan dijawab. PPG UHAMKA. Bisa masuk? Bisa ya? Oke, silakan dijawab. Hanya 10 soal saja. Esainya nggak usah ya. Sudah? Kalau sudah langsung di-submit. Kalau bisa langsung di-submit atau dikirim ke Google Form supaya terekam. Sudah? Sudah? 10 soal kan? Oke, silakan di-submit ya. Ah, mulai dari awal sampai sekarang, ada kendala nggak menurut kalian? Saya bisa buat statement. Yang lain, Andin? Oke, Andin. Andin, kira-kira menurut kamu ada kendala nggak? Silakan berdiri. Menurut kamu ada kendala nggak pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau dalam belajar itu sebenarnya nggak ada, karena saya sangat bersyukur dari hari Senin sampai sekarang itu sangat dari paham ya, mulai dari video, PPT sampai infografis itu juga melatih otak kita untuk. Iya. Tetapi kendalanya mungkin dari alat dan bahan, karena sebelumnya saat Bapak bilang untuk membawa alat dan bahan itu kita ada yang agak susah untuk mencarinya ya gitu. Cari. Tapi selain dari itu tidak. Tidak ada ya. Kira-kira pembelajaran kita pada hari ini enjoy nggak menurut kamu? Enjoy ya. Saya yakin teman mungkin Oke, berikan aplaus untuk Andin. Nah, jawaban Andin yang lain juga ya. Memang saya Pak Guru juga bisa rasakan bahwa saya pembelajaran hari ini juga teman-teman yang lain juga rasakan enjoy ya.
sangat antusias. Oke, baik. Untuk kelompok-kelompok yang tadi yang maju, itu sangat luar biasa, ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 5 yang sudah tampil tadi sangat luar biasa menjawab, ya. Pertanyaan juga berbobot dan jawabannya juga sangat berbobot, ya. Nah, mudah-mudahan nanti di ujian sekolah bisa menjawab seperti itu, ya. Terkhususnya materi ini, ya. Oke, baik. Untuk materi kita minggu depan, ya, kita akan mempelajari tentang siklus daripada baik itu kemudian ekosistem alami. Di ekosistem alami itu kira-kira ekosistemnya apa saja, interaksinya bagaimana saja, ya, baik itu secara biosfer, ya, kemudian padang gurun, ya, kita juga mempelajari. Kemudian biota laut juga akan kita pelajari selanjutnya yang ada di buku LKS ataupun di buku modul kita. Paham? Oke. Karena waktu kita sudah habis, ya, Pak Guru ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semua sangat antusias, semua sangat semangat, ya. Semua dengan baik. Itu yang kita itu dapat serap semua. Ya, oke, baik. Karena program kita ini sudah selesai, buka dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Silakan, siapa yang bisa menutup kita dalam doa? Oke, silakan Wildan. Oke, berikan hapus untuk. Halo, Bu Dwi dan Bu Eki. Ya, Pak Polin. Udah selesai, Pak? Pak Polin, suaranya Bu. tidak. Ya. Bagaimana, Pak? Sudah selesai? Sudah selesai, Bu, 90 menit. Oke. Oke, selamat ya Pak Polin ya, sudah menyelesaikan 2 kali pertemuan ya. Baik, Ibu. Ya. Ya, sepanjang yang saya amati tadi lancar ya Pak ya. Suara juga Kenapa, oke. Bu? Oke. Ya, tadi sepanjang pembelajaran tadi semua oke sih Pak, kalau menurut saya bagus ya. Peserta didiknya juga bagus ya. Suara Pak Polin juga jelas. Angle pengambilan gambarnya juga bagus tadi dari depan dan dari belakang ya. Oke sih Pak, nggak ada ini sih, nggak ada masukan lagi, sudah oke. Tinggal Pak Polin untuk mengedit videonya ya. Baik, Ibu. Ya, baik, Ibu. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Polin. Saya mau beranjak ke Ya, Bu terima Apar kasih. dulu ya. Ya. Ya, sama-sama Pak Polin. Selesai.